Dengan membuka mata, orang ini melihat tumpukan uang dengan jumlah miliaran. Pas dibuka, Mas, kaget saya, Mas. Melihat uang numpuk berlak-lak tumpukan itu. Baru-baru semua, habis keluar dari bank tuh yang masih keras lah pokoknya gitu. 3 kardus, Mas. Itu kita 3 kardus itu penuh semua. Kalau misalnya di total berapa miliar itu, saya kaget, Masya Allah. Kamu mau uang itu, saya minta ibu kamu. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya pada saat dia melakukan pesugihan karena terlilit hutang ratusan juta. Dan langsung aja kita gas kenalan. Pak, kenalan dulu, namanya siapa? Mas Tarbidin. Mas Tarbidin. Iya. Mas itu berarti panggilan. Panggilan orang Jawa. Oh, jadi Mas Tarbidin. Iya, betul. Panggilan pendeknya apa nih? Mas Bidin. Mas Bidin. Bidin pokoknya. Bidin gitu. Iya. Ada artinya emang? Artinya Bidin itu kan ada dulu kan saya orang lagi dulu sakit. Pas itu udah orang itu sehat terus gitu. Tetangga dah julukannya aja Bidin gitu. Oh gitu. Tapi nggak tahu kenapa sugestinya tuh setelah itu bisa langsung alhamdulillah sehat Sehat gitu. terus. Iya, Mas. Emang sebelumnya dipanggilnya apa? Sebelumnya itu tar gitu. Aduh, kayaknya nggak enak gitu. Oh. Tapi panggilan orang tua apa nih? Tarbidin, kadang Tarbidin pokoknya. Tapi kan habis itu sakit aja udahlah itu aja. Oh. Bidin gitu. Jadi setelah dipanggil Mas Bidin atau Bidin jadi sehat terus. Ya, Nggak pernah alhamdulillah. sakit lagi. Alhamdulillah, ya sakit sih ada gitu. Cuma kan nggak Biasa separah itu, aja, iya ya. biasa aja. Aslinya mana Mas Jawanya? Aslinya Brebes, Losari Brebes. Oh, ini jadi langsung dari Brebes ke sini? Iya langsung. Oke, karena jauh nih kita Iya. pesan minum dulu ya. Iya boleh. Mbak, nih Mas Bidin, Hmm. kita punya menu sajian Jalan Buntu. Mau minum apa nih? Aduh kayaknya enak ini deh, teh susu janda kembang. Wah, Biar mantep dong. apanya? Susu, nah, itu susu janda kembang. Bagi saya berarti ya. Terima kasih. Mas Bidin, tadi saya sempat dengar sedikit katanya Mas Bidin ini pernah melakukan pesugihan ya? Pernah. Berapa kali? 3 kali. 3 kali. Nah, selama melakukan 3 kali pesugihan, apa yang Mas Bidin dapat? Waktu itu mas saya ritual naruh uang 100.000 di kardus yang besar, 3 kardus. Habis itu kan saya tawasul sekitar 15 sampai 20 menit. Setelah selesai ritual tawasul itu, saya buka mata melihat uang, Mas. Kepokan, lak-lakan itu. Baru-baru semua. Yang habis keluar dari bank itu, Mas. Oh iya? Iya, itu 3 kardus, Mas. Habis itu saya kan nggak boleh bilang Masya Allah. 3 kardus banyak banget. Kayak ini saya nanti. Oh, jadi Mas Bidin itu lihat uang pecahan 100.000 di Iya. dalam 3 kotak kardus besar. Iya, betul. Oh, oke Mas. Banyak. Tahan dulu ceritanya. Setelah minumannya datang, kita lanjut ya. Siap. Oke Sobat Buntu, buat kalian nih yang penasaran banget dengan kelanjutan cerita dari Mas Bidin, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, nih Mas Bidin, pesanannya. Langsung dicobain ya. Iya, siap. Oke, silakan Mas. Iya. Terima kasih Terima Mbak. Iya, sama-sama.
Minum dulu ya. Ya, silakan. Enak. Oke, Mas Bidin, lanjut ya. Lanjut. Penasaran nih, pengen tahu awal mula ceritanya Mas Bidin ini bisa pesugihan tuh seperti apa nih? Tahun 2008, Mas. Waktu itu saya usaha ngalami, ya tadinya maju. Tahun 2008 itu kita mengalami kemunduran lah. Kemunduran, ini penyebabnya apa? Dari itu mungkin dari pengiriman dari Jawanya ya. Dari Jawa kan perjalanan jauh, Mas. Dari Jawa ke Lampung kan sehari semalam ya. Nah kan kadang di terpal itu kan kadang mungkin nggak ini, jadi banyak yang berjamur. Oh, usahanya apa? Usahanya ikan asin, Mas. Oh, oke. Di Lampung. Pokoknya saya itu yang jualin. Dari Jawa itu pengirim. Pengirim. Kalau ngirim itu kadang 1 truk gitu. 1 truk kirim Lampung. Nah, habis itu kita kan punya anak buah. 3. Nah, biasanya kan omsetnya itu kan bagus. Kenapa ya? Kok penurunan terus gitu? Apa sih dari kualitas ikannya atau apa gitu? Nah, dari situlah istri bertanya-tanya, kenapa kok penghasilannya nggak seperti dulu gitu? Dulu berapa? Dulu kalau dalam 1 bulan itu ya hampir 30-35 gitu. Oke. Sekarang tuh anjlok, terjun bebas. Kita tuh setelah itu kan kita nggak mikirin ini dagangan itu ikan asin. Karena apa? Kita ngelihat pembukuan, Mas. Pembukuan itu kok banyak yang belum kebayar. Oh. Iya, itu uangnya kok di pembukuan banyak, di kita sendiri nggak ada uangnya gitu. Maka dari situ, Mas, saya pusing pikiran saya. Tapi setelah itu nyarilah kemana gitu. Kita kemana aja lah intinya. Kita kemana, nggak mikirin dagangan gitu. Ya istri ya marah-marah gitu. Ya cekcoknya dari situ. Dari perdagangan itu, biasa megang duit, ya lumayan lah gitu. Sekarang minim lah, kecil gitu. Makanya dari situ kita sering ada cekcok. Jadi saya nggak betah karena dari sana sini kita ditagih terus. Utangnya banyak, Mas, hampir 500 juta. Waduh, 500 juta? Iya, hampir. Gede banget itu. Makanya saya pusing lah. Pokoknya kemana lah jalan saya itu. Dagangan diurusin, nggak apa. Ketemulah sama teman baru. Ngobrol sama Pak Ujo. Pak Ujo itu ternyata hampir senasib dengan saya, Mas. Itu Pak Ujo itu utangnya nggak banyak gitu. Ya kurang lebih ya sekitar 20-25 juta lah. Oh. Iya. Dia tuh pengen juga gitu. Pengen juga. Karena tadi saya tuh ngobrol sama itu teman, ada yang nunjukin ke Cilacap. Itu kata Pak Ucu, udah yang penting izin dulu ke istri. Ya adapun boleh enggak, itu nanti belakangan gitu. Yang penting udah izin. Iya, yang penting udah izin gitu. Saya izin, Mas, ke sana. Oh, pulang. Iya, mau pulang izin dulu. Ya tahu sendiri lah namanya istri kan nggak megang duit, banyak yang nagih utang. Ya kan, pada datang mungkin. Karena apa? Sayanya pergi-pergi terus. Karena pusing, Mas, ditagih gitu. Nah, saya itu izinlah sama istri. Ya namanya istri, pasti kan boleh nggak boleh ya marah gitu. Habis dari kita izin dari rumah, kita telepon sama Pak Ujo. Janjian, Pak Ujo, nanti kita ketemu di mana?
hari apa nanti yang pas kita untuk ke sana. Saya udah keluar dari rumah ini. Iya. Ya, kata Pak Ujo, ya udah hari Rabu karena nggak salah waktu itu Rabu gitu. Saya kan keluar Selasa. Oh. Iya, Selasa. Perjalanan ke sana kan Pak Ujo kan orangnya jauh gitu kan. Telepon dulu gitu. Habis itu saya perjalanan ke sana ke Pak Ujo. Pak Ujo udah nunggu di terminal gitu. Oke. Iya, dia pokoknya udah nunggu terminal. Iya, oke. Saya perjalanan ke sana pagi. Namanya dia juga sudah keluar dari rumah sama aja gitu. Nah, dia nunggu di terminal. Itu perjalanan saya ketemulah sama Pak Ujo. Pak Ujo juga cerita, aduh, pokoknya gimana pun caranya, ayo kita. Karena tadi udah calling-callingan sih, udah calling-callingan bahwa kita akan ke Cilacap gitu. Udah kita bareng-bareng ke sana. Saya juga pusing punya utang, padahal nggak begitu banyak, cuma yang datengin gitu, preman apa gitu. Daripada nanti saya ada apa-apa, masih mending keluar gitu. Kita berangkat dari Lampung itu kan saya naik bis sama Pak Ujo. Perjalanan ke Bakau ini kan kurang lebih 1,5 jam ya, kita perjalanan ngobrol. Habis itu kita nyampe di Bakau ini, pas nyampe ngelihat gelombang kok agak besar gitu. Jangan-jangan ini lambat ini gitu kan. Ya ngobrol sama Pak Ujo, gimana Pak Ujo? Ya udah kita jalan aja ke sana, kita beli tiket langsung naik ferry, nggak apa-apa itu, kata Pak Ujo. Oh ya udah, yuk kita beli tiket langsung ke itu, langsung ke ferry. Perjalanan kurang lebih ya 2 jam. 2 jam saya sama Pak Ujo keluar dari ferry ke Pelabuhan Merak. Kita ke terminal untuk cari arah Kampung Rambutan dulu, Mas. Karena bis yang ke Jawa itu di Rambutan adanya. Kita dapat mobil bus jurusan ke Kampung Rambutan. Kita perjalanan ke Kampung Rambutan ya kurang lebih ya 1,5 jam. Iya, habis itu kita cari makan dulu lah, lapar gitu kan, sama Pak Ujo. Kayaknya kasihan ini, namanya orang udah tua kan, kasihan. Habis itu udah dapatlah bis yang ke Jawa itu adanya tuh jam pagi. Oh pagi? Iya, kita nyampe di situ kan jam berapa? Jam 3-an kurang lebih ya, Mas. Ya, jam 3-an. Kita santai dulu. Udahlah, saya nunggu pagi lah. Ojo ya nunggu pagi. Kita tidur ya di emperan kayak gitu. Yang mau di tempat penginapan nggak punya duit. Iya, habis itu ya udah nunggu sampai pagi. Udah pagi, Pak Ujo, ayo. Mobilnya tuh udah ini mau standby, kita naik, barangkali nanti ketinggalan. Kita masuk ke bis. Saya dari Rambutan sama Pak Ujo mau ke Jawa itu perjalanan sekitar kurang lebih 15 jam, Mas. Karena macet, ya namanya di perjalanan kendala. Setelah nyampe Cilacap, Mas, saya kan nunggu di terminal. Pak Juju itu nelpon temannya. Ya katanya ini udah nyampe di terminal Cilacap. Kata temannya Pak Jujunya itu, yaudah tunggu sekitar 5 menit lah. Saya nunggu sama Pak Juju. Itu pas itu nyampe lah temannya itu. Setelah nyampe, namanya kita salaman, kenalan. Dia itu namanya Pak Pepeng. Pak Pepeng orang Cilacap situnya. Oh gitu, Pak gimana ini untuk jalan ke yang sampean katanya mau ditunjukkan. Itu lama enggak gitu, perjalanannya jauh enggak? Oh kayaknya jauh, masih mending nanti
naik ojek aja, kata Pak Pepeng itu. Dah, Pak Pepeng nelpon temannya yang ojek tuh. Kok berarti 4 orang ya? Dua motor, Pak Pepeng. Iya, nanti 2 motor itu, kata Pak Pepeng. Kita nunggu, ngobrol dulu, ngobrol. Habis itu motor datang, ojek. Kita sama Pak Pepeng, Pak Juju, sama orang satunya lagi. Nah, saya berangkat sama itu. Perjalanan jauh apa? Jauh, 2 jam. Ya udah, kita berjalan ke sana. Dalam hati saya, oh jalannya kayak gini gitu kan. Iya. Di situ Pak Ucu sih dia masih namanya orang udah tua gitu ya. Di depan dulu, saya di belakang. Setelah itu nyampe lah di tempat yang lihat itu kayaknya terpencil gitu. Jauh dari desa, Mas. Jauh dari desa. Cuma ada satu rumah. Rumahnya nggak begitu besar, tapi ya banyak bilik-bilik gitu. Ya begitu nyampe, teman Pak Ucu bilang, udah, saya hanya mengantarkan di sini. Itu rumahnya. Ya sekitar jarak 20 meter lah. Cuma nunjukin aja. Ya udah pas itu Pak Pepengnya permisi pulang. Oke. Terus ongkos berapa, Pak? Udah gampang, kata Pak Pepeng. Yang penting kamu berhasil aja dulu gitu katanya. Iya, saling bantu. Oh iya. Dan habis itu saya jalan sama Bu Cucu. Oh, pohonnya kan gede-gede, kayaknya angker gitu, Mas. Kita nyampe di depan rumahnya. Rumah yang ditunjukkan sama si Pepeng itu. Pas itu kok kelihatannya sepi gitu. Pas itu ya kita tok-tok, Mas. Tok-tok, permisi, kula nuwun gitu kalau kita orang ini. Agak lama gitu. Baru Abah itu keluar. Itu jenggotan. Terus pakainya ikat kepala, agak gondrong itu, Mas. Itu pas itu pakaian zaman dulu lah. Saya itu suruh masuk. Suruh duduk, silakan. Kamu dari mana? Dari Lampung. Oh, dalam hati saya, oh ini yang diceritain itu sama temennya Pak Ucu. Orangnya gini, abahnya gitu. Pas itu udah duduk. Kagetnya gini, Mas. Sebelum saya ngomong dulu sama Pak Ucu, dia nanya, kamu utangnya seberapa? Kamu sampai sini? Dia udah tahu? Iya, udah tahu. Oh. Utangnya seberapa? Kok sampai sini? Saya tuh pengen bisa bayar utang, Mbak. Sama Pak Ucu. Utangnya berapa? 500 juta. Kecil kamu kayak gitu. Kata apa? Saya tuh, aduh kayak gitu dalam hati saya. Pak Ucu, udah duduk dulu. Apa mau bikin minum dulu gitu? Iya. Kok dalam hati saya kok nggak ada istri atau anak. Dalam hati itu, Mas. Udah. Apa kan bawa minuman. Dia tanya sama Pak Ucu, utangnya berapa sih? 25. Kata apa itu? Oh, gampang itu, kecil kata itu. Kata apa itu? Yang penting bisa memenuhi syarat itu. Kata siapa itu? Syaratnya apa itu, Pak? Dan nanti tunggu malam. Kata apa itu? Apa tuh ada persyaratan, tapi kan nggak begitu banyak. Mending kamu tunggu di sini sampai malam. Saya sama Pak Ucu kan nunggu di rumah itu. Pas itu di belakang itu kayaknya nggak kayak jalan apa sih, nggak ada pintu lagi, nggak ada ini gitu. Untuk jalan ke belakang nggak ada. Cuma ada kamar yang khusus untuk apa ya, nggak tahu lah, pokoknya tertutup gitu. Saya kan di luar itu sambil rebahan santai gitu. Pas itu sudah jam 12 malam.
Abah itu datang. Yuk bangun. Dan kita bawa pakaian yang dipersiapkan. Abah itu bawa. Saya sama Pak Ucung suruh ikut. Yaudah kamu ikut aja yuk. Kita ke tempat. Ya namanya kita ini kan ikut terus bawa obor tuh. Gelap banget di situ perjalanannya. Kan jauh dari desa. Itu kan terpencil. Itu perjalanan sekitar 20 menit lah. 20 menit? Iya, 20 menit jalan naik. Ya namanya pegunungan, agak pegunungan itu kan licin apa gitu. Gelap mas, gelap banget. Abah di depan, bawa obor itu. Terus Pak Ucu di belakang, saya di tengah. Itu kan udah ya sekitar 20 menit itu nyampe. Saya kaget kok di tengah-tengah hutan kayak gini tuh ada bilik, ada 3 tapi bentuknya beda-beda, ada yang agak panjang gitu, ukuran ya sekitar 1 meter 2 meter, ada yang kecil gitu, agak yang lebar gitu. Ada apa ya, udah kamu nanti kamu kata Abah ini, nanti kamu di sana di bilik yang itu, yang kecil. Nah, nanti Pak Ucu yang bilik ini. Habis itu saya masih bingung juga. Itu yang bilik 1 kosong nggak Pak? Itu ada orangnya. Udah saya nunggu sambil persiapan mungkin. Tadi emang udah dipersiapkan itunya di dalam itu ada sepan sesaji itu. Udah saya suruh masuk duluan itu mas. Saya masuk duluan yang agak kecil itu. Itu nanti saya masuk dulu gitu. Tapi kata apa itu Pak Ucu nanti yang penting Mas Bideng dulu kita masuk. Nah, habis itu Abah masuk duluan, ambil lihat itu lingkungan sesajinya bagaimana. Pas itu saya suruh masuk, udah Mas Bidi masuk. Gantian. Nah, habis itu Abah itu ngomong, ini kamu kalau pengen keinginan kamu terkabul, kamu kan utangnya banyak, katanya hampir 500 juta. Kamu nanti ritual di sini, nanti saya kasih baca ini. Pokoknya kamu sebelum sosok itu tinggi besar datang harus baca terus. Nanti kalau misalnya sosok makhluk tinggi besar hijau udah datang, kamu minta apa aja, tinggal bilang, nanti pasti akan dikabul. Pasti itu, Bah. Tapi nanti kalau seandainya bukan sosok makhluk tinggi besar hijau itu yang nggak datang, itu bagaimana? Kata Abah, kamu harus diuji lagi kayak gitu. Aduh, pokoknya yang penting niat saya mau baca ini terus biar sosok tinggi besar datang. Habis itu kita baca dengan, oh iya itu apa itu pesan, jangan sampai mengucapkan tentang agama, tentang lafaz gitu. Kalau misalnya mau mengucapkan itu, nanti akan batal kamu. Oh gitu. Sia-sia pokoknya kamu jauh-jauh dari. Iya pak kata saya kayak gitu. Udah habis dari situ permisi keluar. Oke. Iya, udah permisi keluar. Saya dengar sedikit tuh, Pak Ucu masuk gitu. Dan habis itu saya baca terus mas. Baca sampai jam berapa waktu itu? Sampai jam 1:30. Dalam hati saya kok belum ada gitu. Iya.
Terus baca terus. Setelah mau jam 2 lewat, itu ada terasa angin kayak apa maksud, wes gitu dalam hati saya. Tapi kata apa, jangan takut, itu godaan. Saya tetap aja, udah dia baca terus. Adalah muncul sosok sinden. Itu pakaiannya kember warna hijau, terus pakai selendang, cantik banget mas, pakai konde gitu ya. Dia tuh menari-nari kayak menggoda saya. Tapi dalam batin saya, kata Abah itu, jangan, kalau misalnya selain sosok makhluk yang besar hijau itu jangan itu godaan kayak gitu. Nah, habis itu udah hati saya, ya ini godaan. Udah saya baca terus gitu, habis itu lama-lama sosok sinden itu perlahan-lahan menghilang gitu mas. Oke. Habis itu udah baca terus, pokoknya kita harus dapat ketemu sosok yang aku tuju, kata Abah. Dan saya baca terus itu. Situ dan sekitar menginjak mau ke jam 3 itu malam itu muncullah suara dulu itu mas, suara dulu kayak semacam suaranya kan geram gitu ya, agak gede itu pas ya. Itu muncullah wujud sosok tinggi besar, badannya hijau semua gitu, matanya gede gitu. Gak tahu itu makhluk apa, itu mungkin. Nah, kata apa, udah itu. Pokoknya apa yang kamu minta, tinggal ucap aja sama makhluk itu. Makhluk itu ngomong, kamu mau apa? Terus apa yang kamu mau kasih ke saya gitu. Habis itu. Kamu kalau mau uang, tapi harus ada imbalannya. Kata saya, apa itu? Pas itu dia mujudin mas, uang. Kalau di itu sekoper lah, uang itu sekoper. Uangnya banyak banget mas, berjajar gitu, kayak numpuk gitu. Ada ratusan, 50, bahkan ratusan yang banyak. Habis itu setelah ngeliat uang itu, saya ngeliat gambaran sosok ibu saya. Oh iya, saya ngeliat kaget gitu, bukan mbak, kok ada gambaran kayak semacam persis kayak kita ngeliat di ini. Pokoknya persis gitu ngeliat. Kamu mau uang itu, saya minta ibu kamu. Saya kaget. Iya. Dalam hati saya habis itu, aduh nggak tega. Dalam hati itu udah runtuh total. Lihat karena apa? Itu mau ditumbalin. Itu. Pas itu dalam hati saya langsung baca istighfar, langsung hilang itu mas. Oh iya, karena apa? Udah mau itu minta imbalannya itu. Saya kaget langsung baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Hilang semua mas. Uangnya, makhluk sosok yang tinggi besar hijau itu hilang semua mas. Setelah semuanya menghilang itu mas, saya keluar dari bilik. Karena apa? Dalam hati saya ini udah nggak berhasil gitu, udah nggak hasil gitu. Saya keluar gitu. Tahu-tahu Pak Ucu itu udah di depan bilik itu mas. Iya. Pas itu Pak Ucu kenapa udah di depan, nungguin kamu katanya. Berhasil apa enggaknya gitu.
Aduh Pak Ucu, saya juga tadi udah ngeliat padahal uang numpuk banyak gitu. Terus tapi ada itu syarat tumbalnya. Habis itu saya ini nggak mau saya itu. Habis itu hilang Pak Ucu. Kalau Pak Ucu gimana? Saya sih nggak ditemuin, karena nggak ditemuin sosok itu. Ketawa, katanya nggak tahu saya itu ada apanya gitu. Habis itu, udah nanti kita ke Abbas dulu dah. Itu perjalanan agak jauh sih, kata saya kan. Kata kitanya tuh itu jauh. Udah kita sama Pak Ucu aja pulang berdua. Ya gelap itu masih itu kan apa sih obornya bawa apa? Iya kita nggak bawa korek, nggak bawa apa gitu. Udah pelan-pelan gitu. Habis itu ya ada sosok makhluk yang jahil gitu. Kayak kuntilanak apa gitu. Itu kadang ngikik gitu. Kayak gitu, ngikik. Yang mau jam 3 lewat mau itu kan masih itu. Habis itu udah kita pulang aja udah. Pulang nyampe ke rumah apa itu kenapa kamu udah pulang gitu? Apa udah tahu itu? Karena itu kan apa ngomong kenapa kamu udah pulang? Pasti kamu nggak berhasil ini kayak gitu. Iya Pak, kita ini tadi ya udah nyampe sih kita udah nyampe di situ sambil ini istirahat gitu. Apa itu nggak pernah tidurnya pagi. Iya, itu cerita. Apa kamu yang di sana tuh ketemu apa? Kayak gitu nanya sama saya. Itu Pak, kalau saya ditemuin itu sosok itu wanita cantik banget. Terus pakai kembon, baju hijau itu, pakai konde, nari-nari gitu. Mungkin godain saya itu Pak. Tapi saya lolos itu Pak, misalnya lulus ujian itu. Setelah itu saya keduanya itu datengin sosok makhluk tinggi besar hijau. Itu udah itu kita interaksi ngobrol Pak. Pas itu ditunjukin Pak. Kamu ditunjukin uang banyak. Iya Pak. Berserakan 100 tumpuk banyak. Tapi ini Pak setelah itu saya nengok kanan lihat bayangan gambaran ibu saya Pak. Ibu saya itu mintanya itu. Saya itu langsung ini Pak, langsung istighfar Pak. Astagfirullah, itu hilang semua Pak. Iya kamu sih katanya mau pengen punya duit, pengen kaya. Kamu kan sekarang udah dibilangin kayak gitu. Kamu gagal itu, kayak gitu Pak. Oh. Iya, kayak gitu Mas. Kamu gagal itu. Jauh-jauh, kan saya sudah bilang. Jangan mengucapkan nama itu, lafaz Al-Quran atau agama kayak gitu. Udah kamu berarti nggak berhasil kamu. Kalau Pak Ucu gimana? Nggak ditemuin katanya. Nggak ditemuin Pak itu katanya. Nggak temuin makhluk gaib itu. Oh iya, ya udah mungkin ada lain waktu lagi. Kalau kamu sudah mantap, kata apa itu? Bener-bener mantap, yakin. Baru kesini lagi nggak apa-apa, kayak gitu. Oke. Ya udah, sambil nunggu pagi. Kita apa tuh ada tadi masak dikit, mungkin kamu malam-malam lapar atau apa. Itu ya makan, disiapin makan. Ya bertiga, udah pokoknya nanti kalau ada apa-apa kamu kesini lagi, mungkin belum saatnya itu. Ya Bah. Setelah itu udah selesai, kita ngobrol panjang lebar. Pagi jam berapa? Jam 6 nelpon temannya Pak Ucu itu yang itu suruh jemput. Dikirain berhasil gitu. Aduh saya tuh nanti dapat
bagian gitu si Pak Pepeng itu. Waduh, pas itu Pak Pepeng jemput ya nanti di tempat biasa. Iya, tahu Pak Pepeng nggak berani masuk. Oh. Iya, mungkin ya nggak tahu lah, mungkin dia gimana gitu. Di situ nunggu. Saya nunggu di rumah Pak apa itu. Di situ nggak lama, saya kan jalan dulu ke itu, ke tempat yang Pak Pepeng ini. Jalan sama Pak Ucu. Ya udah, tadi emang udah permisi sama apa? Udah hati-hati katanya gitu. Jalan nih saya, habis itu jalan saya. Jalan, motor datang, saya langsung udahlah, kita pulang, pergi. Kayak gitu, boncengan gitu. Habis perjalanan dari Abah gitu, saya kan dianterin sama Pak Pepeng itu di terminal Cilacap. Terus habis itu nyampe lah, berhenti, terus kita tuh bingung sama Pak Ucu. Saya nanya ke Pak Pepeng, Pak Pepeng, gimana, ada yang bisa membantu lagi enggak? Saya udah jauh-jauh, masa kayak gini nggak ada hasil apa. Terus Pak Pepeng tuh berpikir gitu, mana ya. Nah, Pak Pepeng tiba-tiba ngomong, ya udah gini aja, nanti kamu ke Tasik aja. Kenapa ke Tasik, Pak Pepeng? Kan di Tasik itu ada teman saya yang nanti ngarahin kamu ke tujuan tempat itu, tempat suatu tempat lah yang itu. Ya udah gini, minta nomornya Pak Pepeng. Namanya siapa sih? Pak Ono. Oh, Pak Ono. Ya udah. Di situ saya minta nomornya. Barangkali ini Pak Pepeng, kamu telepon aja dulu, barangkali nanti orangnya nggak ada. Iya. Namanya Cilacap ke Tasik kan jauh gitu. Ya udah, Pak Pepeng nelpon. Pak Ono, ada di mana? Oh, ada di rumah. Kenapa emang, kata Pak Ono? Ini ada teman saya mau minta bantuan ke Pak Ono, nanti tunjukin lah gitu. Oh, berapa orang sih? Ada 2 orang, teman saya, kata Pak Pepeng. Emang kenapa tadinya? Enggak, ini pokoknya lagi kesusahan, kasihan gitu. Ya udah, kesini aja gitu. Terus habis itu saya Pak Pepeng udah ya, itu udah nyambung. Nanti kamu hubungin aja sendiri. Pak Pepeng langsung pulang itu kan, langsung pulang. Saya permisi lah. Pas itu nunggu bus jurusan ke Tasik. Situ jam berapa? Siang lah. Habis itu ada jurusan ke Tasik gitu. Perjalanan dari Cilacap ke Tasik kurang lebih 3 jam. Udah nyampe nih di Tasik. Itu kan Pak Ucu kan nelpon ke Pak Ono. Pak Ono, saya sama Mas Bidin udah di terminal Tasik. Gimana ini arahnya? Udah gini aja, saya jemput, kata Pak Ono. Ya sekitar berapa menit lah nunggu gitu. Pak Ono datang naik motor sama keponakannya, kan 2 orang sih. Di situ datang terus dijemput naik motor. Ya perjalanan sekitar 20 menit lah Mas sampai ke rumahnya. Oh, ke rumah Pak Ono. Pak Ono itu. Nyampe ke rumah Pak Ono, ya bertamu, ya salam kenal gitu. Namanya kita nggak kenal tadinya kan. Ya ngobrol tentang panjang lebar, tentang pesugihan apa gitu. Terus ya dijamu lah, alhamdulillah di situ.
dijamu sama Pak Ono ya apa adanya gitu. Pak Ono kan punya balong ikan gitu. Itu kan tadinya diambilin gitu, udah dimasakin apa, alhamdulillah gitu di situ. Nah, habis itu kamu memang perlunya apa sama Pak Ucu? Begini Pak Ono, saya itu utangnya banyak, 500 juta. Kaget Pak Ono. Nah Pak Ucu, saya sih 25 juta doang, tapi pusing kata Pak Ucunya tuh, pusing preman yang datang gitu. Makanya udah saya sama Mas Bidin udah kemana aja lah, yang penting itu gitu. Oh gitu permasalahannya. Ya udah, nanti istirahat aja dulu, nanti kita ada tempat gitu. Setelah Isya Pak Ono ngajak ke tempat yang mau dituju. Iya, saya sama Pak Ucu. Sekitar kurang lebih perjalanannya 1 jam. Kurang lebih. Habis itu kita naik motor sama Pak Ono, Pak Ucu sama itu ponakannya diantar lagi ke tempat itulah yang mau dituju. Habis itu perjalanan, habis itu udah nyampe gitu ya, udah sekitar 1 jam lah kurang lebih, nyampe ke rumah yang agak kosong itu, yang kata Pak Ono itu rumah kosong dulunya pernah buat numbal anak orang luar daerah, tapi berhasil katanya di situ. Habis itu kita nyampe lah. Sampai rumahnya panggung, terus kayak semacam bilik bambu itu, terus nggak terurus ya, namanya rumah kosong gitu. Tapi kata Pak Ono, ini lumayan tempat ini karena udah ada yang berhasil gitu. Nah habis itu singkat cerita lagi, Pak Ono nganterin sampai situ depan rumah. Habis itu permisi Pak Ono, yaudah Pak Ucu sama Mas Bidin di sini, nanti masuk aja, itu rumah kosong kok. Nanti kalau ada apa-apa jangan kaget. Sebelum pulang itu Mas. Jadi itu rumah kosong? Iya. Tapi sebelah-sebelahnya ada rumah lain nggak? Ada, cuma agak jauh tapi sepi itu Mas. Emang bener-bener rumah, emang angker itu. Nggak ada warga tapi? Nggak ada. Warganya agak jauh. Kayak gitu Mas. Itu udah Pak Ono permisi gitu. Udah saya permisi. Udah. Situ saya permisi walaupun kosong itu kita buka. Auranya Mas. Itu merinding banget itu. Auranya bener-bener hebat itu. Udah, ya namanya kita udah tekad ya, mau gimana lagi. Udah masuk, ya kita beres-beres gitu, beres-beres buat istirahat sih. Ya untungnya apa sih, ada lampu tapi cuma satu yang agak merah. Inilah kayak gini lah putih. Itu udah. Kita ya mau istirahat, ya intinya mintalah gitu. Karena kata Pak Ono di sini lumayan mistiknya gitu. Udah pas itu jam 9 kaget. Di pojok sana, di pojok depan ya. Anak kecil sekitar umur 4 tahun atau 5 tahun lah. Waduh. Laki-laki itu Mas. Itu bilang gini, Pak, Bapak, tolong Pak. Aduh, langsung saya merinding. Sedangkan itu kan jauh semua, malam Mas. Kalau orang biasa mungkin nggak kayak gitu. Itu sampai
keras banget. Saya sama Pucuk kaget. Aduh, gimana ini, kata saya kan kayak gitu. Sebelum itu, aduh, apa ini, jangan-jangan yang habis kena tumbal itu. Oh. Iya mas, saya itu pas itu udah kayaknya kita tuh udah sampai di sini aja kayaknya itu udahlah, yuk kita lari pulang kayak gitu. Karena apa, udah nggak mampu kita dengar kayak gitu, diganggu mas, anak kecil jelas banget kayak gitu. Karena apa yang ditunjukin sih itu udah tumbal, namanya tumbal. Setelah keluar dari rumah kosong itu mas, saya sama Pak Ucu jalan keluar malam itu mas. Ya berjalan, ya cari tempat istirahat. Dan setelah itu 15 menit lah kurang lebih, kita ketemu masjid mas. Kayaknya masjid kosong nih. Nah udah, pintu gerbangnya buka. Saya sama Pak Ucu masuk ke masjid, mau istirahat sih biar pagi ini kan. Udah saya bersih ini kan kotor sih, habis hujan soalnya mas itunya, jadi bersih. Itu mau tidur lah, disitulah cari tempat sama Pocu. Habis itu sudah mau subuh kan, kita nggak enak, kita sholat boleh berdua sama Pojo. Ya minta petunjuk lah biar ini. Setelah sholat subuh, kita santai dulu di situ, nunggu sampai pagi. Mas, nggak disangka-sangka ya, ada seorang bapak-bapak nyamperin ke saya mas, sama Pak Ucu. Dia nanya gini, kayaknya kamu kayak orang bingung gitu. Apa sih yang dipikirin gitu? Apa yang kamu diinginkan gitu? Emang tadinya dari mana gitu? Tadinya dari itu, rumah kosong itu Pak. Oh yang di situ. Ngapain di rumah itu, kata Bapak itu. Kan rumah angker di situ. Oh. Iya, harusnya banyak tuh orang yang kejebak di situ gitu. Ada yang nunjukin, tapi ini kamu lagi gitu. Terus Bapak itu bilang, kayaknya kelihatan kamu lagi banyak masalah gitu. Iya, kata saya sama Pak Uci, iya banyak. Ya ada yang dipikirkan. Ya saya cerita sama Pak Uci sama itu, ke Bapak itu. Cerita panjang lebar tentang ini. Saya kan utangnya banyak Pak, kayak gitu. Pak Ucu juga sama. Ya lah banyak panjang lebar. Habis itu udah gini aja, kata Bapak itu. Nanti saya antar ke Ciamis. Saya pernah dulu ngantar tapi berhasil. Ya udah. Kapan Pak, kata saya. Nanti siang lah, agak siangan, karena Bapak ada kerjaan dikit, Bapak itu. Ya udah nggak apa-apa, nunggu. Tapi Bapak itu ngomong, tapi kalau berhasil bagi dua, dibagi, intinya nggak bagi dua sih, dibagi berapa persen. Kata saya sama Pak Jo, ya udah nggak apa-apa lah, kata saya. Yang penting kita bisa ketolong apa. Udah habis itu kita nunggu siang, agak siangan sama Bapak itu. Kita diantar ke sana. Ciamis. Perjalanan ya dari Tasik ke Ciamis kurang lebih 1 jam. Diantarlah sama Pak Dayat itu ke Ciamis, mau nemuin itu apa yang bisa nggandain uang, ya kan? Nggandain uang.
Gandain uang? Iya. Oh dikasih tahu sama Pak Dayat? Iya. Kalau tempat itu bisa gandain uang? Iya bisa. Oh. Iya itu. Setelah itu kan kita perjalanan tuh, nyampe. Itu juga ya jalannya agak pegunungan sih ya. Ketemu anaknya. Ketemu anaknya, ya ditanya saya sama Pak Dayat sama mau ketemu siapa, kata anaknya itu. Apanya itu lagi ngontrol sana di kebun, ngontrol pekerja. Waktu itu siang sih, nyampe situ siang. Ya udah, nanti sampean tunggu di sini dulu. Nanti saya mau ke sana ke apa? Nyusul, kata anaknya. Nah, anaknya tuh pergi ke sana ke kebun. Nggak lama kemudian sekitar setengah jam lah, agak jauh sih Mas, soalnya agak jauh. Setengah jam nyampe ke rumah apa itu. Nah kita salaman sama apa itu. Habis itu ngobrol. Masih kotor itu, habis dari kebun sih ngontrol apanya, pakaiannya itu ngobrol. Emang ada perlu apa tuh? Ini kata Pak Dayatnya tuh, ini Mas Bidin sama Pak Uci ini lagi kelilit utang, lagi ya ada permasalahan utang, kesusahan lah. Oh itu ya, soalnya kan Pak Dayat sama apa itu kan udah tahu sih. Ya karena udah pernah nganter sih, makanya apanya udah tahu udah maksudnya gitu. Ya udah nanti tunggu malam aja, kamu istirahat aja di sini, apa yang ada lah dimakan kata apa itu. Nunggu malam lah. Singkat cerita Mas, sekitar jam 12 malam. 12 malam Abah tuh manggil saya, Pak Ucu, sama Pak Dayat buat saksi sih. Iya, walaupun dia kan sudah pernah ke situ buat saksi. Nah, habis itu masuklah. Sebelum ini saya sama Pak Ucu suruh ambil wudhu sama semua bertiga itu, ambil wudhu sebelum itu. Nah habis itu kan udah selesai wudhu itu, masuk lagi ke kamar itu, apa udah di kamar, udah dalam kamar, udah tersiap itu 3 kardus Mas. Kardusnya gede-gede banget. Ya, gede kayak buat pada rokok lah kayak gitu. 3 kardus gede-gede. Habis itu udah, kamu udah siap, nanti kamu ikuti arahan apa aja tuh. Nanti kamu tawasul, bacaannya di surat ini gitu, bertiga itu. Tapi sebelum itu, siapa yang punya uang 100.000? Kan beneran saya punya, masih punya 100. Nah, itu udah kamu masukin ke tong itu, kardus itu, masukin 100. Udah kamu baca apa yang saya kasih tahu ini, bacaan ini. Udah kita baca sekitar 20 menit lah. 20 menit. Apa itu? Waktu itu suruh menjamkan mata. Sebelum itu menjamkan mata. Setelah 20 menit, udah buka mata kamu. Saya pelan-lahan dalam hati, ada apa ini kan, kok ini gitu kan. Pas dibuka, Mas, kaget saya Mas, melihat uang
numpuk berlak-lak tumpukan itu. Oh. Baru-baru semua habis keluar dari bank tuh yang masih keras lah pokoknya gitu. 3 kardus Mas. Itu kita 3 kardus itu penuh semua. Kalau misalnya di total itu berapa miliar itu? Saya kaget, Masya Allah. Oh. Iya kaget karena apa? Kita lagi susah kayak gini, udah ngeliat uang segitu. Uangnya ya ratusan semua itu Mas, sesuai dengan contoh. 3 kardus Mas, kaget semua. Habis itu ya 3 orang tuh tahu semua. Aduh, kaya ini dalam hati saya, kaya ini. Pas uangnya mau saya ambil Mas, itu kata Abah nggak bisa. Oh. Karena ada persyaratan yang belum terpenuhi. Oh gitu? Iya. Kata saya kan gini, apa Mbak persyaratannya? Kok kenapa nggak bisa diambil gitu kan? Kata apa itu karena itu masih gaib. Oh, uangnya masih dalam keadaan gaib? Iya, masih dalam keadaan gaib. Tapi harus ditebus dengan darah ayam cemani sama minyak jin. Oh, darah ayam cemani sama minyak jin. Oke. Iya. Terus carinya di mana itu, Bah? Carinya di mana, Bah? Waduh, ya itu urusan kamu cari. Di mana aja gitu. Cari udah sama Pak Dayat sama Pak Ucu. Tapi waktunya itu sampai matahari terbit, Mas. Oh. Iya. Kalau seandainya sampai matahari terbit nggak dapat itu persyaratan itu yang Abah bilang itu, jangan kembali sebelum dapat itu. Oke. Iya. Habis itu, aduh, saya gimana nih? Nyari terpaksa kita bertiga tuh nyari. Namanya besok matahari terbit kan kadang jarang, tapi ya kita usaha dulu, cari, tapi ternyata nggak ada Mas. Iya, gimana ini kata saya, kita bertiga rundingan itu, ya udahlah, kita udah mau pagi. Kita berusaha balik lagi coba ke Abah itu, barangkali bisa gitu. Setelah itu kita pagi, karena kita kosong nggak dapat itu, yang persyaratan itu dengan ini ya kita datang lagi ke Abah itu. Di situ kita nyampe, Abah masih ini di rumah belum ini. Kita Assalamualaikum, yang bukain Abah itu. Terus kita duduk bertiga sama Abah. Abah nanya, mana persyaratan itu? Yang Abah bilang, darah ayam cemani sama itu, sama minyak jin. Kita kan jawab, saya sama Pak Ucu, sama Pak Dayat. Nggak dapet Pak. Itu karena waktunya mepet. Nah, habis itu Abah agak sedikit ini emosi karena udah ritual, udah ini gitu. Udah gini aja kata Abah tuh. Kamu pulang aja udah. Nanti lain waktu aja kalau itu. Iya, Mas. Pokoknya saya suruh pulang bertiga sama itu, sama Pak Dayat sama Pak Ucu, saya sama apa itu. Di situ udah kita tangan kosong. Yang tadinya berangan-angan bawa uang banyak, tapi nyatanya nihil. Udah kita habis dari situ, kita jalan keluar pulang sama Pak Dayat sama itu. Untungnya anaknya apa itu masih ada kasihan lah gitu. Dianterin lah pakai motor sama keponakannya itu, anaknya sama keponakan ke terminal Ciamis, Mas. Oke. Sekitar 1 jam ke terminal itu udah saya dianterin sama itu, udah nyampe
Habis itu Pak Dayat kan nanya, habis ini kamu mau kemana? Sama Pak Dayat tuh, sama Pak Ujo. Dah, saya sih mau pulang dulu Pak. Pak itunya Pak Dayat, belok ini. Iya, sama Pak Ujo. Ya udah, nanti lain waktu barangkali ada hari yang bagus, informasi yang bagus, kasih kabar aja ya Pak Dayat ya. Insya Allah kalau nanti kita ada rezeki juga akan ingat sama Pak Dayat. Ya udah, nggak apa-apa. Saya juga kasihan sama kamu, udah jauh-jauh. Iya, udah jauh-jauh dari Lampung ke sini, udah kesana kemari nggak ada hasil. Ya udah, saya permisi, kata Pak Dayat itu. Saya mau pulang ke Tasik. Habis itu kita salaman, Pak Dayat pergi pulang ke Tasik. Tahu nunggu mobil apa, saya juga nyari mobil gitu untuk ke Jakarta. Iya. Karena dari Ciamis Jakarta kan jauh. Iya. Terus dari Jakarta pulang ke Lampung. Iya, pulang ke Lampung. Nah, sampai di Lampung gimana? Nah, sampai di Lampung ya pulang ke istri, ke rumah. Kalau Pak Ucu sih udah turun gitu, turun dulu di ini. Di rumahnya? Di rumahnya. Sampai ketemu istri gimana? Ya, pas itu ya apa sih udah jam berapa waktu itu? Malam sih ya, malam nyampe rumah. Ya biasa tok gitu. Pas udah ini kecil nggak di ini, nggak bangun gitu. Ada tuh ya, akhirnya kan ya namanya kita lagi kecapean apa gitu, banyak pikiran gitu kan, udah nggak berhasil. Agak emosi, agak kenceng. Bukain pintu, kayak gitu. Kan panggilnya ade sih. Bukain pintu. Gak lama, bukain pintu. Nggak malah marah-marah sama saya. Kemana aja ini? Udah berapa hari gitu. Nggak ngurusin dagangan, ngurusin apa banyak tuh yang nagih tuh. Saya dari situ Mas, tambah pusing, nggak harus disambut ya, malah udah dimaki-maki, udah saya itu pikiran udah nggak kalut itu mau gimana itu, kayak gitu. Udah istri masuk ke desa, udah masuk gitu, istri marah-marah sama itu. Nah, habis dari situ ya malam ya kan itu bersih Pak, tidurnya aja udah bisa-bisahan Mas. Pisah ranjang? Iya, bisa. Aduh, udah nasib katanya kayak gitu. Habis itu udah selesai. Pagi ya biasa kita. Pagi udah kita ke pasar lah lagi, istri rumah. Bapaknya apa itu marah lagi. Bapak mertua? Iya. Dengar sih saya ini. Akhirnya kan nggak terima. Mungkin anaknya kayak gitu. Akhirnya kan gugat cerai. Istri menggugat? Kecerai. Nasib udah terima tangga. Ibaratnya utang apa. Rumah tangga hancur lebur, aduh. Jangan lagi teman-teman yang khususnya kita ini ya harus berpikir masa depannya lebih baik lah. Terus itu bisnisnya gimana? Bisnis yang itunya? Jualan itu, ikan? Udah hancur, porak-poranda lah. Karena saya ini nggak ada. Udah habis, kita tuh udah nggak mikirin gitu. Akhirnya udah percaya proses lah, intinya ada pengajuan apa. Saya pulang ke Jawa. Punya nggak ini lagi. Oh, ke Brebes? Ke Brebes.
Mas Bidin, Ya. tadi penasaran sama Pak Dayat nih. Kan pas lagi ketemuan tuh pas lagi tidur di masjid. Itu sebetulnya Pak Dayat itu lagi ngapain? Lewat atau memang mau apa ke masjid? Itu memang mau ke masjid. Mau ke masjid, tapi tanpa sengaja dia itu nanyain ke saya sama Pak Ucu. Jadi pagi-pagi emang tujuannya mau ke masjid, mau sholat gitu ya? Iya. Oh, makanya tadi wudu terus sholat ya? Karena nggak enak ya? Iya. Bukan karena mau ibadah berarti kan? Jadi karena nggak enak ya udah sholat aja sama Pak Uju gitu. Nah, saya tuh penasaran nih, setelah 3 kali pesugihan, itu gagal ya? Iya, gagal. Itu masih ngelakuin pesugihan nggak? Sekarang? Iya, setelah itu. Sekarang udah enggak. Udah enggak? Kenapa? Karena nyatanya emang bukan haknya dan bukan rezekinya. Terus orang tua tuh bilang, jangan sekali-kali ngelakuin itu. Kayak semacam pesugihan itu. Kenapa? Karena nggak boleh sama agama. Pokoknya nggak rela gitu. Oh, pantesan pas itu sosok ibu datang itu. Yang bayangan itu, makanya gagal ya. Nah, itu cara ngelunasin hutang yang 500 juta gimana? Karena kan nggak dapat duit dari pesugihan. Caranya ngelunasin gimana? Caranya pasrah. Kita berusaha dan pasrah, silakan kalau mau lagi daripada ini. Tapi ya alhamdulillah dengan berjalannya waktu, ya ini apa sih? Nggak tahu, nggak ada yang datang atau apa, mungkin terbitin mungkin udah gembel atau apa gitu, mungkin gitu. Oh, jadi pokoknya nggak ada yang datang lagi, nggak ada yang lagi gitu. Ada. Terus pindah ke Brebes, istilahnya kabur berarti ya. Tapi nggak ada yang tahu nih keberadaan Mas Bidin setelah di Brebes. Nggak tahu, ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Cuma mau ini apa yang diambil gitu, nggak ada. Percuma. Nah, andaikan nih, kan ini banyak yang nonton nanti ya. Iya. Ada yang lihat, oh dulu nih Mas Bidin masih punya hutang sama saya, gimana tuh? Ya, apa yang di dulu ini ya kita katakan apa yang ada gitu. Emang nggak ada mau diapain kan kayak gitu. Soalnya gini, kalau misalnya kita bisnis itu, biasanya kalau orang lagi itu pas saat bisnisnya masih bisa jalan, entah walaupun bertati-tati atau apa. Tapi kalau misalnya kita udah keadaan kayak gini, udah apa yang kita ini ambil nggak ada, gitu silahkan kayak gitu. Tapi ada nggak di antara yang mau nagih hutang itu mau memenjarakan Pak Bidin atau ngelaporin ke polisi karena nggak sanggup bayar hutang? Waktu itu emang ada. Intinya mau ngelaporin, kata saya, silakan Anda sekali-kali mau nagih saya, tapi sebelum itu ada apa gitu. Iya, karena apa udah perih gitu dah. Nanti ya ada apalah gitu. Mungkin merasa ini tadinya sih mau apa-apa yang dia, silakan kamu. Ya namanya utang ini, kita kan lagi usaha bangkrut. Apa yang di ini? Kan kita usaha ikan. Waktu itu pernah ada itu datang. Tapi nggak jadi. Nggak jadi, udah dia permisi pulang. Nah, Mas Bidin, sekarang nih usaha apa, kerja apa untuk menyambung hidup ya? Di mana sekarang? Di Brebes? Di Brebes saya sekarang. Kerja apa? Sementara ini sekarang itu lagi megang mobil siaga. Oh, jadi supir? Supir siaga. Oh, supir pribadi? Bukan, supir siaga desa. Supir siaga desa? Maksudnya siaga desa itu apa? Maksudnya masyarakat yang sakit. Oh, pelayanan. Pelayanan. Oh gitu. Pelayanan masyarakat gitu. Ya namanya kita pelayan masyarakat ya. Kadang jam 2, jam 3 malam itu
Kalau udah telepon, ya kita berangkat tetap. Oke. Antar ke rumah sakit. Iya. Oh. Karena emang udah tugas kita. Tapi apa yang kita jalanin kerjaan ini, ya alhamdulillah kayaknya walaupun hasilnya kecil, mungkin ya ini maaf ya yang penonton barangkali ini ada yang ini emang kenyataan kita. Walaupun misalnya kadang pasien ngasih berapa, ya kita terima ikhlas. Bukan berarti menarget, tapi di kehidupan saya dan ya terutama saya kan punya anak satu sih. Tapi alhamdulillah ada aja gitu. Walaupun kan kita ngantar ke rumah sakit, ada yang ngasih 100, ada yang ngasih 50. Kalau secara logika itu kan nggak cukup gitu. Iya. Buat bensin berapa buat ini. Tapi disyukurin. Tapi disyukurin alhamdulillah gitu. Oke. Sampai sekarang badan sehat. Oh iya. Gitu. Iya. Udah berapa lama sih jadi supir siaga? Ya sekitar 2 tahun, hampir 3 tahun lah. Oke. 2 tahun hampir 3 tahun. Nah Sobat Buntu, saya mau tanya nih. Kalian percaya nggak ada pesugihan yang bisa melipat gandakan uang? Silahkan isi komentar. Mas Widin, terima kasih nih udah datang, udah cerita pengalaman pesugihannya selama 3 kali. Beneran nih? Benar. Nggak mau pesugihan lagi? Nggak mau, udah. Yakin? Yakin. Tapi udah kapok berarti ya? Kapok. Nah, sekarang udah nikah lagi belum? Belum. Belum? Iya. Tapi pengen? Ya pengen lah. Yang mau seperti apa nih pengennya? Ya yang nerima saya. Oke. Tapi anak sama Mas Widin? Sama saya. Kenapa nggak balik lagi sama istri? Nggak rujuk? Istri kan di luar negeri, mungkin udah ada yang baru lagi gitu kan. Oh, TKW? TKW. Oh, mungkin udah nikah lagi? Belum sih, belum bulan. Cuma dia udah ada yang baru lagi mungkin. Oh, tahu dari mana? Dia cerita sama saya. Oh, tapi kalau ada mau balik lagi? Enggak, ya udah enggak. Yakin? Yakin. Oke. Terus apa? Iya, terus cerita sedikit ya biar yang nanti ada yang lihat gitu. Silakan. Saya kan ini dikecewain sama perempuan orang sini Depok. Oh, pacar maksudnya? Pacar. Setelah lepas dari istri? Iya udah lama sih makan itu. Kenapa? Karena ya merasa nggak dihargai gitu. Seperti apa nggak dihargainya? Karena ya kita udah berkorban dari segi ya namanya kita penghasilan apa gitu ya. Tapi setelah endingnya kita kayak tanda tanya terus gitu. Ini ada apa sih? Ini ada apa? Saya sengaja berkunjung. Itu nggak dianggap sama sekali gitu. Oh, ke rumahnya? Malahan suruh pergi. Oh ya? Iya, biarin dia ngeliat nggak apa-apa. Oke. Tapi masih nggak udah komunikasi. Masih sakit hati? Sakit hati saya. Dendam nggak? Dendam sih nggak, cuma nggak bisa lepas gitu, iya, nggak bisa hilang. Iya, kok kayak gini gitu, endingnya gitu. Oke. Coba sampaikan apa yang mau disampaikan sama apa namanya cewek yang dimaksud. Iya, jadi perempuan lah, jangan seperti itu. Karena apa, saya itu udah berusaha mati-matian. Saya nerima kamu apa adanya, tapi nyatanya begitu. Jangan kayak gitulah, kita jauh-jauh gitu. Ingat ada karma di belakang ini. Saya nggak ada dendam, tapi jangan begitu rasanya ya. Udah cukup kayak gitu. Bagi yang merasa udah pasti itu tahu. Nah itu Mas. Oke. Mas Widin, pokoknya terima kasih udah datang ke Jalan Buntu dan semoga bisa ikhlas, bisa lapang dada, dan kedepannya bisa lebih baik lagi. Salam buat anaknya ya. Iya, Mas. Terima kasih Mas. Iya. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Mas Widin, dan buat kalian nih yang ingin ikutan cerita di Jalan Buntu, langsung aja merapat ke DM Instagramnya Jalan Buntu. Dan jangan lupa nih, jangan bosan-bosan buat nontonin video-videonya Jalan Buntu. Jalannya memang buntu, tapi rezekinya jalan terus.